Selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi ini dan kita semua tetap sehat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada dalam kepedihan dan kesedihan, apakah penawar untuk setiap rasa itu? Penatua Deki Ingkiriwang akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Salam saudara-saudaraku, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Selamat pagi Bapa, kami datang menyapamu dengan ucapan syukur atas pagi yang sangat indah ini. Kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi terang di dalam jalan kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam Embun Pagi, Rabu 5 Mei 2021. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah membangunkan kita dan memberikan kekuatan kesehatan baru untuk boleh kita menjalani aktivitas kita hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bekali kehidupan kegiatan kita hari ini dengan membaca dan belajar merenungkan sejenak tentang kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca pada kitab Mazmur 70 ayat yang kelima. Berbunyi, biarlah bergirang dan bersuka cita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tema kita pada pagi hari ini adalah penawar kepedihan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali sulit bagi kita untuk bersabar dalam hal menunggu atau mengantri, dan hal atau kondisi seperti ini sering kita jumpai dan sering kita rasakan pada saat atau baik saat kita berada di Indomaret, kita berada antri di mesin ATM, kita berada di pasar, kita berada di bank, bahkan saat kita melakukan swab antigen, swab PCR, atau bahkan kita rasakan saat beberapa waktu yang lalu kita berada di dalam satu antrian untuk melakukan vaksin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal seperti ini hanya merupakan sesuatu yang kita rasakan yang masih dalam kategori yang ringan dibandingkan dengan saat kita menanti proses kesembuhan dari sakit. Saat kita menantikan apakah kita diterima atau tidak di dalam kita melamar satu pekerjaan, atau saat kita menantikan keputusan pemerintah atau hakim atau jaksa terbebas dari ancaman hukum. Apalagi ketika kita dihadapkan pada masalah dan berada dalam kesesakan. Dan itu dirasakan hampir semua orang, termasuk Daud. Pertanyaannya adalah ketika kita menghadapi hal-hal yang seperti saya sebutkan sebelumnya, contoh, kepedihan dan kesedihan, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita larut dalam kesedihan atau kepedihan tersebut, atau bagaimana? Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 70 ini merupakan doa minta tolong kepada Tuhan. Pemazmur atau Daud sedang menghadapi situasi yang genting. Hidupnya terancam oleh para musuhnya. Dan kemungkinan hal itu terjadi ketika Saul sedang diganggu oleh roh-roh jahat yang mendorongnya mencari dan mengejar Daud untuk membunuhnya. Situasi pemazmur saat itu jelas sedang dalam keadaan yang sangat-sangat kritis. Ibaratnya kondisi Daud seperti sedang bergantung pada seutas tali yang rapuh. Kapan saja bisa putus. Musuh sudah berada di depan matanya, mengepung dan hendak mencelakakan dan membinasakan Daud. Namun doa pemazmur
jelas menyatakan bahwa dalam keadaan terjepit sekalipun, Tuhan yang tidak akan terlambat, dan inilah menjadi penawar kepedihan Daud. Saat itu Daud sangat meyakini bahwa musuh akan dipukul mundur. Mereka akan dibuat malu karena upaya mereka gagal. Karena Tuhan telah meluputkan mereka dari ancaman bahaya. Situasi pemazmur memang belum membaik, akan tetapi imannya tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah kita bahwa Tuhan tidak pernah terlambat bertindak? Kita jangan hanya berhenti untuk melihat situasi yang sedang darurat. Mari kita melihat dari perspektif surgawi, bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Dia pernah menyelamatkan kita melalui putranya Yesus Kristus dan dari bahaya maut yang jauh lebih dahsyat. Dan kasih-Nya tidak perlu kita ragukan lagi. Dia pasti akan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tepat pada waktunya. Memang tidak gampang untuk bersabar di tengah tekanan, tapi jika Tuhan sudah menjanjikan yang terbaik, seharusnya kita bisa lebih tenang menghadapinya. Di saat-saat seperti itu, kita bisa mengalami proses pembentukan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tahan uji, lebih dewasa. Bapak Ibu Saudara, di saat-saat sulit, itulah kita bisa melatih diri kita untuk belajar mengandalkan Tuhan. Proses-proses berharga yang bisa tumbuh dalam diri kita jika kita menghadapinya bersama Tuhan. Jika tetap sabar menanti datangnya pertolongan sesuai waktunya Tuhan dengan harapan dan kepercayaannya penuh. Pada saat yang tepat, waktu yang terbaik, Tuhan akan menurunkan pertolongannya dan segera mengangkat kita keluar dari pergumulan-pergumulan kepedihan dan kesedihan. Dia selalu siap untuk menempatkan kita dalam keadaan baik. Meski mungkin saat ini kita sulit untuk bisa melihat atau mempercayai hal itu. Pada suatu saat nanti kita akan bisa bersukacita dan akan mengakui kebesaran Tuhan. Di saat itu kita akan bisa berkata seperti Daud, biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini dapat menguatkan kita dalam menjalani kehidupan dan kegiatan kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berterima kasih. Waktu kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami membolehkan kami boleh belajar merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Asalkan kita mau sabar di dalam menanti janji Tuhan yang selalu tepat karena mengetahui kondisi keadaan dan apa yang kita perlukan. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang hari ini dalam menjalani aktivitas kami selalu dilindungi Tuhan, kami selalu diberkati Tuhan. Ini permohonan kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bila hati terasa berat, tak seorang pun
mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebas